Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat berjumpa lagi di sore hari yang lumayan cerah ini. Selamat sore Pak. Ya Bapak Ibu. Besar harapan saya di sore hari ini kita semua masih semangat, masih segar. Kemudian juga masih dalam berkat yang Maha Kuasa. Semangat. Oke. Di awal kegiatan ini, pada masing-masing kita diberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri. Saya nama lengkap Julius Nastanam Tesa, asal instansi SMA Negeri 3 Pocoranaka, dan akan menjadi rekan instruktur pada sore hari ini. Baik, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu memperkenalkan diri. Mulai dari Bapak. Terima kasih kesempatan Pak. Ini musim doa dari SMA Negeri 6 Kota Kombah. Mungkin begitu saja Pak, saya kembali. Terima kasih Bapak Hieronymus, Pak Aron. Ya, Pak Berikutnya kepada Ibu. Silakan memperkenalkan diri. Targetnya sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya harus sesuai dengan kebutuhan. Sekolah SMA Negeri 3 Borong, biasa dipanggil Ibu As. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Ibu As. Selanjutnya saya minta salah satu peserta untuk membawa kita, mengantar kita dalam doa pembuka sore ini. Kepada Ibu As, waktu kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izinkan saya berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan saya, yaitu agama Islam. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Tuhan, lalu di sini ada siklus mengenai asesmennya. Kami dalam menjalankan kami hari ini. Pada dasarnya untuk asesmen di sini, IHT kami mengambil video dan berkaitan antara asesmen perencanaan pembelajaran yang kita rancang sebagai pendidik ya, yang kami bahas hari ini sesuai dengan kegiatan belajar dilaksanakan kita ada kegiatan pembelajaran hingga mencapai semoga dalam perjalanan diskusi ini berjalan dengan lancar, sukses, dan lalu bisa terselesaikan dengan tepat waktu. Amin. Amin. Di mana asesmen perlu dirancang dan baik, terima kasih kepada Ibu As yang telah mengantar kita ke dalam doa. Waktu selanjutnya saya berikan kepada moderator untuk menghantar kita dalam sesi simulasi ini. Silakan kepada Pak Aron. Terima kasih Anasan. Semangat untuk kita di sore hari ini. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya silakan kepada Pak Pemateri untuk menyampaikan materi. Waktunya, waktu dan kesempatan asesmen formatif ya pada saat kegiatan belajar. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Aron. Kita langsung menuju ke materi tentang prinsip asesmen dalam satuan pendidikan. Ada diskusi ya. Lalu menilai hasil belajar dan mengambil keputusan di akhir suatu tahapan. Misalnya dalam materi. Kepada Pak Aron, tentunya silakan menampilkan. Lalu dari situ sebagai siap Pak materinya. Menilai hasil belajar pada akhir pembelajaran. Yang disebut asesmen dan membentuk jaringan ini Pak. Oke, tidak apa-apa Pak. Jadi ini sudah bisa dilihat ya Pak. Bapak Ibu apakah bisa lihat semuanya? Bisa. Baik. Terima kasih Bapak Ibu.
Materi kita sore hari ini adalah tentang asesmen. Asesmen itu penilaian. Baiklah Bapak Ibu, penekanan dalam pendidikan yang memerdekakan dan juga dalam profil pelajar Pancasila itu menekankan bahwa asesmen itu adalah suatu yang terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran dan tidak hanya merupakan bagian akhir atau evaluasi, tapi juga bagian awal dan proses. Oleh karena itu, tujuan yang kita ingin capai di kegiatan sore hari ini adalah memahami 5 prinsip asesmen. Yang kedua itu prinsip pembelajaran dan asesmen. Yang ketiga, keterkaitan asesmen dengan prinsip pembelajaran. Dan terakhir itu teknik asesmen. Okay. Ada 5 prinsip dalam pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran dirancang mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik, mencerminkan karakter, dan sesuai dengan perkembangan psikis, emosional, dan juga kognitif peserta didik. Yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar. Kapasitas mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi, pembelajaran itu bukan hanya untuk saat ini, tapi juga untuk masa yang akan datang. Next. Berikutnya adalah kegiatan pembelajaran mendukung perkembangan kognitif dan karakter yang saling berhubungan atau berkelanjutan. Tidak ada pemisahan antara yang kognitif dan yang karakter, semuanya menjadi satu. Kemudian yang keempat, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran dirancang sesuai konteks kehidupan budaya peserta didik. Seperti dalam kurikulum operasional itu, dia harus sesuai dengan konteks peserta didik dalam lingkungan dan masyarakat. Kemudian yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Baik, next. Kemudian kita masuki bagian asesmen. Seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa asesmen itu merupakan bagian yang terintegral dari kegiatan pembelajaran dan tidak hanya di akhir, tapi juga awal dan proses. Ada 5 prinsip. Yang pertama, bagian terpadu dari proses pelayanan, memfasilitasi, menyediakan informasi, dan juga sebagai umpan balik, baik untuk guru maupun peserta didik dan juga orang tua. Yang kedua, asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Dalam hal ini, tujuan pembelajaran atau tujuan pelayanan dalam BK. Berikutnya, asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Memberikan informasi yang kaya bagi guru dan juga bagi peserta didik dan orang tua tentang kemajuan capaian pelayanan serta keputusan untuk langkah selanjutnya. Next. Oke. Yang keempat adalah asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen atau teknik yang sesuai dengan tujuan pelayanan yang ditargetkan. Jadi tidak selamanya asesmen itu harus merupakan yang tertulis, tapi bisa dalam banyak bentuk. Yang kelima, laporan kemajuan peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Next. Oke, ini bagian dari rincian penjelasan sederhana tentang asesmen. Ada 5 prinsip asesmen tadi. Yang pertama itu soal bagian terpadu, artinya terintegral. Guru merancang layanan berdasarkan hasil asesmen, berdasarkan diagnostik awal. Kemudian yang kedua, asesmen dikembangkan sejak awal, sehingga kegiatan asesmen terintegrasi dalam kegiatan pelayanan. Yang ketiga, keterkaitan antar tujuan pelayanan dengan asesmen memiliki hubungan yang erat. Berikutnya. Next. Oke. Prinsip yang kedua tadi, asesmen perlu dirancang dilakukan sesuai dengan tujuan. Asesmen dapat digunakan untuk mendorong proses layanan. Yang kedua, menilai hasil layanan. Itu bagian dari asesmen hasil. Dan terakhir itu menentukan kebutuhan layanan untuk pelayanan individu peserta didik. Itu diagnosisnya.
Oke, next. pada akhir proses pembelajaran setiap materi yang Kemudian kita ingin bahas. asesmen juga dirancang secara adil. Ini prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga itu valid, dapat dipercaya, dan memberikan informasi. Artinya apa? Yang pertama itu berkeadilan. Penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik lain. Semuanya harus seimbang. Yang kedua, asesmen harus memiliki validitas yang tinggi, sehingga hasilnya itu dapat dipercaya. Yang ketiga, reliable, dibandingkan hasilnya. Yang keempat, adil dan objektif, menggunakan itu kriteria yang logis. Next. Yang ketiga itu bagian asesmen sebaiknya meliputi berbagai tugas. Artinya tidak hanya pada satu aspek, tapi berbagai instrumen. Hindari hal yang berikut, berfokus pada hasil, teaching to the test, kemudian instrumen asesmen tidak sesuai dengan tujuan pelayanan, dan beberapa poin lain. Next. Oke. Hindari hal-hal yang berikut ini, yang seperti berikut yang dilakukan oleh guru itu. Jangan berfokus pada hasil asesmen hasil. Ingat juga masih ada asesmen lain itu, asesmen awal atau diagnostik dan asesmen proses. Atau hindari hal-hal menggunakan hanya satu teknik penilaian. Next. Oke. Poin yang keempat, laporan kemajuan. Asesmen menjadi laporan kemajuan belajar pencapaian peserta didik. Laporan ini mengacu pada ketercapaian kompetensi. Asesmen juga mudah dipahami dan memberikan informasi yang utuh bagi orang tua. Dan asesmen itu terakhir itu harus mudah dilakukan oleh guru, tidak menyulitkan. Next. Oke. Poin yang ketiga adalah keterkaitan asesmen. Pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Oleh karena itu, asesmen dirancang berpusat pada kompetensi siswa. Kemudian, peserta didik melanjutkan ke kelas di atasnya sesuai dengan ketercapaian tujuan pembelajaran yang berkembang. Kemudian, ketiga, peserta didik memberikan intervensi sesuai dengan tingkat kompetensinya. Artinya guru bisa masuk apakah memberikan evaluasi yang menjadi bagian dari asesmen. Yang terakhir itu, pemberian intervensi dapat dilakukan sebelum pemberian laporan kemajuan belajar maupun saat pelaksanaan pembelajaran. Oke, berikut. Yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik. Dia harus pertama menumbuhkan itu pola pikir yang bagus, kemudian harapannya bahwa asesmen bisa membangun kesadaran proses, bahwa proses itu penting daripada hasil yang dicapai. Kemudian yang ketiga, guru diharapkan mampu menerapkan prinsip pola berpikir bertumbuh atau grow mindset. Terakhir itu refleksi diri. Next. Yang ketiga, kaitannya itu adalah kegiatan belajar mendorong perkembangan kegiatan kognitif dan karakter peserta didik. Asesmen tidak hanya menempatkan aspek kognitif, tapi juga karakter. Itu penjelasannya itu, asesmen sebagai bagian dari pembelajaran yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai sesuai dengan karakter. Yang ketiga, sekuens pelajaran yang logis dan relevan dengan tingkat kesulitan yang dicapai peserta didik. Kemudian terakhir itu menstimulasi kemampuan berpikir tahap tinggi atau tingkat HOTS. Next. Kemudian pembelajaran yang relevan. Relevan itu artinya dirancang berusaha pada anak, orang tua dan masyarakat dilibatkan. Kemudian lingkungan belajar dengan iklim yang positif. Menciptakan sekolah yang ramah anak, sekolah yang merdeka belajar, dia disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Next. Berikutnya, pembelajaran itu berorientasi pada masa depan dan berkelanjutan. Artinya,
pembelajaran yang kita buat merupakan modal bagi peserta didik untuk konteks yang lebih luas dalam masyarakat maupun dalam lingkungan global. Juga terhadap masalah-masalah kekinian. Yang kedua itu soal masa depan adalah pemanfaatan teknologi dan informasi. Oke. Baik, masih semangat? Masih semangat? Masih, Pak. Oke. Bapak Ibu masih semangat? Masih semangat. Oke. Baik, kita lanjut. Langkah-langkah pelaksanaan asesmen sebagai berikut. Yang pertama itu mengidentifikasi data yang dibutuhkan untuk menyusun program asesmen. Langkah awal itu menentukan data yang diukur. Kemudian memilih instrumen. Memilih cara untuk pengukuran sesuai dengan kebutuhan. Next. Kemudian ada beberapa teknik dalam kegiatan asesmen itu, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Adapun teknik tes itu merupakan teknik untuk memahami individu dengan menggunakan instrumen tes berstandar. Beberapa contohnya itu tes kecerdasan, tes minat, tes bakat, kemudian tes kreativitas dan tes prestasi belajar. Berikutnya, next. Oke. Yang terakhir adalah teknik non-tes. Dalam teknik ini, untuk memahami individu dan menggunakan instrumen berstandar dan juga tidak berstandar. Cara-cara itu melalui observasi atau pengamatan terhadap peserta didik, wawancara, angket, atau dokumentasi, biografi maupun autobiografi. Dalam hal ini, kita minta peserta didik untuk menuliskan riwayat hidup dari mereka sendiri ataupun orang lain. Baik, itu saja tentang prinsip asesmen. Masih semangat Bapak Ibu? Masih, Pak. Oke, baik. Kalau masih semangat, mari kita sekedar penyegaran terhadap materi yang kita sudah dapat. Baiklah, saya memberikan waktu kepada Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan singkat ini. Siap, Pak. Kepada Bapak Ibu, silakan untuk menjawab. Pertanyaan singkat, apa itu asesmen? Itu saja, Pak. Itu saja, Bapak Ibu. Saya mulai dari Bapak Aron. Pada Pak Aron. Oke, terima kasih Pak pembawa materi. Diulangi pertanyaannya Pak, kurang jelas suaranya. Oh ya, maaf. Oke Pak. Apa itu asesmen? Itu pertanyaannya. Jawab singkat saja. Oke, asesmen itu penilaian diagnosis awal sebelum kegiatan intinya berlangsung. Kita mulai secara keseluruhan ada penilaian awal atau diagnosis awal. Mungkin saya begitu, Pak. Oke, mantap Bapak Aron. Kita memberikan tepuk tangan untuk Bapak Aron. Oke, terima kasih Pak Aron. Asesmen itu bagian dari diagnosa awal atau memberikan penilaian baik di awal kepada para peserta didik. Oke, terima kasih. Berikutnya kepada Ibu As. Oke, baik. Asesmen itu adalah bentuk penilaian bentuk penilaian baik itu di awal kita, misal saya beri contoh penilaian kan di sekolah misalnya dalam penerimaan siswa baru, setelah itu kan ada, kalau kami punya melakukan tes bakat minat, itu adalah bagian dari asesmen juga. Asesmen itu adalah penilaian. Penilaian itu baik dari awal maupun dari akhir. Pokoknya intinya asesmen itu adalah penilaian, itu saja. Oke. Terima kasih, Bu. Luar biasa jawaban dari Ibu dan juga dari Bapak Aron. Saling melengkapi satu sama lain. Terima kasih. Intinya bahwa asesmen seperti yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu,
penilaian, baik itu asesmen awal, bagian awal kegiatan, proses, dan juga akhir. Oke. Masih semangat? Masih, Pak. Oke, baiklah teman-teman, rekan-rekan guru yang saya kasihi. Demikian penyampaian materi, pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya, mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan 1-2 hal sebelum kita mengambil pose dan menutup kegiatan hari ini. Sudah pas, Pak. Tidak ada Pak, lagi pertanyaan. pas, Pak. Jawaban. Oke. Pas. Oke, Pas, Pak. kalau pas, mari kita serahkan kembali kepada Pak Aron untuk menyampaikan kata penutup. Kemudian selanjutnya saya serahkan kepada Ibu As untuk menutup kita dalam doa penutup. Terima kasih. Oke. Selamat sore untuk kita semua. Kita sudah mendengar pemaparan materi dari Pak Natsan, Pak Instruktur, mengenai prinsip asesmen pembelajaran. Tadi saya sedikit memetik bahwa asesmen itu sendiri adalah bagian dari proses penilaian diagnosis awal. Baik itu awal, kemudian pertengahan, ini bagian proses kegiatan maupun penilaian di akhir. Terima kasih Bapak atas materi yang disampaikan, luar biasa sekali. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Masya untuk kita dalam doa. Ibu As, pimpin kita dalam doa. Terima kasih Pak. Oke, baik. Izinkan saya berdoa secara agama Islam. Mari berdoalah sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Tuhan telah menjaga kami dalam melaksanakan kegiatan hari ini. Dan kami sudah melakukan kegiatan secara bersama dengan lancar, tertib, dan sukses. Semoga dengan apa yang kami dapatkan hari ini ya Tuhan dapat menjadi pelajaran buat kami dalam kelompok. Amin. 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 Oke, terima kasih.